Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sama-sama kita hormati Polsabes Kecamatan Semarang Selatan yang kami hormati K3S, termasuk Sri Kandi dan Bapak Kandi. Alhamdulillah Bapak Ibu Kepala SD Alfi Firdaus, Kepala SD Bina Aman, Kepala SD Al Khotimah, terus Kepala SD Pak Tampel Kidul 01 sekaligus K3S. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita masih semangat, Bapak Ibu luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu luar biasa. Tapi tadi tidak sampai terus barang. Ini ternyata bahasnya luar biasa. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih atas doanya dari Bapak Ibu semuanya, terus luar biasa. Itu berasa sampai deg-degan ketika mau ujian terbuka. Itu berasa sekali Bapak Ibu. Jadi doa itu ternyata punya makna bagi yang didoakan. Baik kita, nah ini nanti juga akan berpengaruh ketika kita didoakan masih hidup dengan besok ketika salah satu yang sudah meninggal berasa enggak? Tapi kan di alam kubur itu berasa atau tidak? Saya pikir itu akan sama apa yang telah kita lakukan ternyata nyampe kepada yang bersangkutan. Bapak Ibu yang akan menghormati, pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi sekaligus hal-hal terkait dengan penyiapan kegiatan, hasil capaian, kemudian penyiapan kegiatan Ramadan. Nah, nanti kita akan kami sampaikan Bapak Ibu. Kami terima kasih sekali pada K3S yang telah mengawalnya luar biasa. Yang mudah-mudahan ini memberikan semangat untuk para guru PAI. Yang pertama dari hasil capaian. Nah, sebelum hasil capaian Bapak Ibu, ada beberapa informasi. Yang pertama informasi PPG. Alhamdulillah kerjasama yang luar biasa Kementerian Agama Pusat, kemudian juga di tingkat provinsi, kemudian ketemu dengan Pak Kabid PAI, kemudian dengan Pak Kepala Kantor yang untuk PPG PAI yang sesuai dengan persyaratan yang ada insya Allah akan dituntaskan 2026. Jadi ini 2025 itu nanti yang belum akan dilakukan untuk PPG-nya dengan dana ada yang dari kementerian, ada yang dari Pemkot, ada juga yang dari Basnas. Nah, nanti alokasi dan sebagainya ada di PAI Kota Semarang dan yang terkait. Selanjutnya Bapak Ibu menyangkut dengan catering yang luar biasa, ternyata guru PAI itu sudah catering. Dan ketika ada catering tingkat kota, daftar malah terus sudah ditutup. Ya. Nah, artinya apa? Ini perlu mungkin ke depan ke program-program KKD untuk merefresh guru untuk Kecamatan Selatan. Kemarin sudah ya, Sumatera Selatan ya, catering, refreshing, tapi yang untuk menambah pengalaman kita sekaligus merefresh kaitan dengan kepenatan kegiatan kita. Selanjutnya Bapak Ibu menyangkut hasil capaian untuk PAI semester 1. Beberapa di Kecamatan Semarang Selatan dan beberapa kecamatan yang lainnya Bapak Ibu menunjukkan khususnya kelas 6. Kelas 6 untuk capaian membaca anak-anak kita itu paling banter untuk yang sekolah negeri itu 85%. Ini kelas lagi yang kelas 6. Jadi ono sing bisa maca, macane cilik. Nah, kemudian untuk yang menulis Bapak Ibu masih banyak meniru tulisan. Jadi tulis alif, ba, alif dengan ba dengan ta, ba, ta, sa, kemudian digabung sampai 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Ini anak-anak perlu di-clearkan Bapak Ibu, khususnya kelas 6. Kalau alhamdulillah kalau yang sekolah berbahasa Islam sudah melampaui dan ada juga sudah ya intinya melampaui dari target mereka masing-masing. Tepuk tangan untuk sekolah yang berbahasa Islam. Ya, biasa. Ini yang negeri sekarang, yang negeri.
Ya memang permasalahan berbeda. Kalau yang di negeri itu kan butuh support bersama-sama dengan guru Islam yang lainnya, guru yang beragama Islam lainnya. Jadi Bapak Ibu, pendidikan agama itu adalah urusan semua umat beragama. Tapi kalau pembelajaran agama Islam memang tugasnya guru agama Islam. Ini Bapak Ibu. Ini perlu dikembangkan bersama-sama. Nah, terkait dengan capaian hafalan, kami sangat senang anak-anak yang sudah sampai ke asames ke bawah. Ada juga yang aduha ke bawah. Ada juga Bapak Ibu yang belum nyampe aduha. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pembiasaan di satuan pendidikan. Kan di satuan pendidikan tadi Bu Kepala, Pak Bu, doanya sudah jalan alhamdulillah. Ini nanti bisa dicek Bapak Ibu. Anak-anaknya itu capaian hafalannya khususnya asames aduha dapat. Tapi ketika tidak dibiasakan, anak-anak hafal ke ya iya mesti. Tetapi eksekusinya dilakukan, wallahu a'lam. Kebanyakan tidak dilakukan. Iya di hadapan gurunya, tetapi implementasinya, actionnya paling banter kalau dilakukan mungkin sekali toh, baru ngulangi meneh. Nah ini memang Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kondisi anak-anak kita. Nah, dari untuk kelas 6 khususnya, ini kan masih ada 2 bulan setengah. Nah 2 bulan setengah ini Bapak Ibu mari dimanfaatkan. Nah khususnya nanti menyangkut Ramadan. Ya, Ramadan kami titip Bapak Ibu untuk catatan Ramadan ada pengekliran anak-anak khususnya kelas 6 dan juga nanti kelas-kelas yang lainnya untuk penyelesaian bacaan, tulis Al-Quran dan praktek ibadah. Mulai bocah-bocah wudhunya clear, kemudian sampai sholatnya clear. Nah ini teman-teman Bapak Ibu, ini kan kemarin sudah ada surat edaran bersama ya. Sudah dibaca sebagai, sudah dilihat kapan liburnya dan kapan berangkatnya. Bukan libur belajar di rumah. Nah, yang belajar di rumah kan anak-anaknya, guru-gurunya ikut belajar di rumah enggak? Oh masuk. Nah, ini nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Bapak Ibu, untuk yang tadi aspek Al-Quran, membaca, menulis, dan menghafal, itu Bapak Ibu, ketika di saat pendidikannya ada BTK wajib, luar biasa Bapak Ibu. Itu nge-clear untuk capaian membaca, menulis, dan hafal. Saya sekarang Bapak Ibu, di sekolahan nih, ono BTK wajib di Semarang Selatan, angkat tangan, yang sekolah negeri. Halo, sekolah negeri, yang di mana? Lamper Kidul 2. Tepuk tangan untuk Lamper Kidul 2. Nanti tanya bagaimana caranya. Ini 2 kan sini tuh. Nah, tanya caranya sampai pendanaannya. Nanti akan kami lihat hasilnya. Insya Allah ketika itu dilakukan dengan bagus, meningkatkan capaian. Ini Bapak Ibu. Karena prinsip berkaitan dengan keterampilan semakin sering dilakukan, semakin bagus capaiannya. Itu Bapak Ibu. Jadi ini teorinya begitu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang melibatkan orang tua. Artinya apa? Ada surat dari sekolah kepada orang tua dan orang tua itu nyekolahke kepada madi, TPQ atau mungkin musola, tapi dan melaporkan kepada satuan pendidikan yang sudah menyelenggarakan ini. Coba angkat tangan Bapak Ibu. Anak-anak disuruh orang tidak hanya guru itu, tapi dari sekolahan kepala sekolah membuat surat kepada orang tua. Kemudian orang tua untuk apa? Untuk nyekolahkan anak dan melaporkan kepada satu sekolahan. Ada Bapak Ibu Semarang Selatan? Belum. Nah ini Bapak Ibu nanti lewat Ibu KS ya, Ibu KS untuk menyampaikan kepada kepala sekolah. Ini sekaligus Bapak Ibu, ini sekaligus tabungan kepala sekolah. Ketika Pak Ibu kepala sekolah, Pak kepala sekolah untuk memberikan menekankan pada orang tua dan nyekolahkan di lingkungannya, mungkin di Madin, TPI, dan ada mungkin bisa saja TPI-nya ada surat keterangannya, ada izinnya, menambah ada keterangannya, dan anak kemudian clear dalam membacanya, itu tabungan bagi yang melakukannya. Jadi kalau K3S kalau menyampaikan kemudian ditindaklanjuti, tergantung berapa persen yang menindaklanjuti. Itu Bapak Ibu invest tabungan kita. Nah, nanti ketika di sekolahan dikembang bersama kepala sekolah itu juga tabungan bersama-sama untuk tabungan apa? Akhirat kita terkait dengan anak-anak kita clear membaca, menulis dan menghafalkan Al-Qur'an karena memanfaatkan lingkungan menjadi sumber belajar. Bapak Ibu, sekarang dikembangkan oleh Pak Menteri yang baru, salah satunya adalah pengembangan deep learning Bapak Ibu. Di dalamnya adalah memanfaatkan lingkungan menjadi sumber bahan ataupun media pembelajaran. Nah, kalau dilakukan oleh PAI luar biasa.
ternyata deep learning nilai-nilai sudah kita kembangkan Bapak Ibu. Dan nanti insya Allah tanggal 28 besok kita akan menyelenggarakan Bintek Seminar Nasional untuk Deep Learning SD. Besok Bapak Ibu tanggal 28. Silakan mengikuti, harapan kami panjenengan mengikuti, pahami betul dan bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru di sekitarnya, khususnya di satu pendidikannya. Kalau kemudian ini kalau mau posisi dan sebagainya, ini nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan bersama-sama. Ini Bapak Ibu memanfaatkan lingkungan menjadi sumber belajar, kemudian mengambil momentum khusus untuk kelas 6 khususnya, kemudian Bapak Ibu untuk melakukan BTK wajib di satuan pendidikan. Silakan disinkronkan dengan kegiatan di satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu untuk penyiapan kegiatan Ramadan dan targhib. Kami sangat senang Bapak Ibu, Kota Semarang itu kan ada targhib dikembangkan bersama-sama. Nah sekarang dalam bentuk kirab budaya. Nah kalau kami misalkan kok Pak saran malah bagus. Artinya apa bagusnya? Untuk targhibnya atau mungkin budayanya tetap karena itu budaya Kota Semarang. Nah kirab budayanya ada di dalamnya. Tapi kalau kirab budayanya kalau nggak dilakukan, tetapi budaya nggak ada, kirab budayanya yang dimunculkan, Bapak Ibu nanti anak-anak dibawa ke masjid. Ya, kalau kira budaya kan biasanya dari Simpang 5 lalu terputar kemana. Tapi kalau budaya dari Masjid Agung itu dari Rahmat ke Masjid MACT, Masjid Lama ke Masjid yang baru. Ada nilai sejarahnya, ada nilai budayanya. Dan nanti monggo dikembangkan. Ya kalau Pak kira budaya ya silakan diikuti dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu untuk berpulang kegiatan Ramadan. Untuk penyiapan kegiatan Ramadan untuk jenjang SMA Bapak Ibu akan dilakukan bersih-bersih masjid. Nah, saya kisah SDB. Apa dulu masjid? Nah, Bapak Ibu kita berikan aksi nyata. Kegiatan kita berdampak. Apa Bapak Ibu? Anak-anak bersih-bersih musola rumahnya sendiri. 2 rumah musola sekolahan. Yang ketiga musola di sekitar rumah atau sekitar sekolah. Silakan Bapak Ibu dirancang supaya anak berasa. Oh Arab Ramadan kudu bersih-bersih. Kalau dulu orang tua kita ketika akan ada bulan Ramadan dong laburi Pak. Rumah dilabur, masuk labur itu lebur dosa. Luar biasa tadi filosofinya muncul. Nah Bapak Ibu sekarang dikembangkan ke sana. Silakan Bapak Ibu dikembangkan. Kalau ketika ada Imlek muncul lampion ya. Lampion menjadi ciri khas Imlek. Kalau pas mau Ramadan mau bodoh. Bapak Ibu coba. Dulu kita masih ingat kalau yang ibu-ibu masih ingat? Mungkin Pak Tora masih ingat enggak? Ketika mau Ramadan mau bodoh dong gawe lampu sing kayak layang-layangan itu. Nah, itu ada di jalan-jalan, ada yang di dekat rumah dan lain sebagainya. Itu ciri khas dan itu bintang ada 5, rukun iman. Sekarang hilang ya. Nah, ketika masuk ada listrik itu tergeserkan. Tapi mengapa lampion masih ada? Nah ini budaya Bapak Ibu. Silakan kalau dihidupkan kembali silakan Bapak Ibu. Dulu di depan rumah ada lampu dop itu Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa itu budaya. Sebenarnya budayanya adalah diciptakan dalam rangka apa? Untuk senang Arab adanya Ramadan. Nah ini yang perlu dikembangkan. Ketika kita pembelajaran bocah senang. Wah Bapak Ibu ekspor luar biasa. Berbeda mau masuk kelas hawane komedeni. Mungkin mohon maaf kalau PI saya insya Allah nggak ada mau masuk kelas bocah pelajaran PI kok muncul dari anak-anak PAI meneng insya Allah nggak ada ya. PAI alhamdulillah kan gitu Bapak Ibu ya. Gitu? Kok menang separuh? Iya tuh Bapak Ibu? Ya berarti benar. Artinya apa? Jadi sudah menyenangkan. Orang medeni apalagi para PAI astagfirullahaladzim malah ini bahaya gimana? Kehadiran panjenengan itu terhadap anak-anak itu kayak menjadi ancaman. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, mari diciptakan kreasi-kreasi baru dalam rangka untuk memberikan nilai kepada anak-anak kita. Nah, untuk bulan Ramadan tadi Bapak Ibu, kalau SD kan ada panduan ya, panduan kegiatan Ramadan. Mungkin ada yang dibuat dari sendiri silakan. Yang KKG ada kegiatan Ramadan. Nah, itu yang hasilkannya dari guru PAI ya, dari pendidikan atau pengembangan dari pendidikan. Apa beli solo-solo? Luar biasa. Tepuk tangan untuk guru PAI hasil karyanya. Itulah Bapak Ibu, panjenengan berpikir 1 menit, 2 menit, tapi melebihi pahalanya dibanding orang yang ibadah bertahun-tahun. Itulah orang yang mendesain. Ini Bapak Ibu, rancang kegiatan. Sekarang panjenengan rancang kegiatan
Bayar dengan Ramadan sampai selesai dan sebagainya, panjang berpikir 1 jam 2 jam, yang itu Bapak Ibu kan dibanding dan orang yang beribadah berapa lama berapa tahun lebih besar ini karena apa? Mengimbaskan kebaikan pada orang lain. Ini Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ketika tadi silakan panjenengan ada peluang bersih-bersih musola, bersih-bersih musola, musola sekolahan, musola rumah atau musola di sekitar rumah silakan dikembangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, anak-anak ketika bulan Ramadan, anak SD, karakteran SD, pas bulan Ramadan itu hawane Bapak Ibu nuntut wong tua. Nuntut apa? Makan enak. Minuman sing enak. Cukup malah HP ngono Bapak Ibu. Akhirnya wong tua kadang ya wis oleh sing penting poso. Gitu Bapak Ibu. Gitu. Turu terus apa-apa sing penting poso. Karena sekolah bingung poso. Nah ini Bapak Ibu. Anak nuntut pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, nuntut nuntut maam sing enak, kemudian dilayani enak, sampai nuntut dibangun ke. Aku dibangun ke, atau bocah angel Bapak Ibu bocah-bocah. Nah, inilah pentingnya satuan pendidikan Bapak Ibu. Bagaimana satuan pendidikan mendesain penggantinya. Yang tadinya anak menuntut dengan sentuhan guru-guru PAI dengan kepala sekolah menjadi tidak menuntut. Caranya gimana Bapak Ibu? Bisa ditarik ke kesunahan ketika berbuka puasa. Kesunahan buka puasa adalah yang pertama adalah menyegerakan. 2, makan atau minum yang manis-manis. Kalau Bapak Ibu sudah manis, tidak minum bukan begitu ya. Ya. Minum yang manis-manis. Yang ketiga silakan anak-anak mau makan minum apa yang paling Anda sukai. Nah setelah itu Bapak Ibu menyegerakan sholat maghrib. Ini Bapak Ibu, ketika itu anak mendapatkan kesunahan, sudah menyegerakan minum yang manis-manis, kemudian mengambil salah satu dari apa tadi yang paling disukai, kemudian anak menyegerakan sholat maghrib. Sholat maghrib Bapak Ibu, anak-anak yang mau dikumpul ke ono es 5 jenis es, jajan ada 8 jajan, paling dimean 1 atau 2 sudah cukup. Yang lainnya gimana? Bisa dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi hari berikutnya misalnya pingin apa sudah berbeda. Ini Bapak Ibu dibalik. Yang kedua Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang tadinya bisa digeser ke situ dan anak-anak juga tidak muncul sikap ataupun karakter balas dendam makan. Kalau anak itu tidak disetting gitu Bapak Ibu, bar maghrib bawa maam kabeh. Es mono 5 es diminum kabeh. Mungkin jajan 8 jajan dimakan kabeh. Setelah makan terus tengah-tengah. Kalau sholat maghrib wis glegak Bapak Ibu. Akhirnya poso bukan untuk mengendalikan diri tapi balas dendam makanan. Karena pas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu disetting dengan cara apa? Pola makan sesuai dengan kesunahan. Ini satu. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita juga dikembangkan sosial keagamaan. Apa bentuknya Bapak Ibu? Anak-anak iso bantu wong tua. Ono nyapu, ono mungkin ngisi piring, nyuci sesuai dengan kemampuannya pada saat bulan Ramadan. Pak, wis dimakan, wis dijo siap semua kok Pak. Ngambilkan makanan untuk orang tua. Nasi, piring. Oh, bermakna bagi orang tua Bapak Ibu. Sederhana tetapi ketika panjenengan setting awang tua senang luar biasa. Ya Allah anakku gak ambilkan makanan. Biasa dijaluk disiapke, sekarang dibalik anak menyiapkan makanan untuk orang tuanya. Atau makanan sudah siap kok Pak, gawe minuman. Kalau Pak minuman sudah cukup, sekarang sudah es jumbo Pak. Ya lupa naruh es jumbo untuk bapaknya. Bapak Ibu ini punya makna luar biasa bagi orang tua. Nah, selanjutnya peluang berikutnya Bapak Ibu ketika kalau terawih dan lain sebagainya, insyaallah sudah tercover di buku-buku yang panduan itu. Selanjutnya Bapak Ibu sosial keagamaan berikutnya adalah anak-anak berterawih setelah tadarus miji wong tua. Nah, ini Bapak Ibu. Wong tua itu setelah terawih kesel. Coba sing sudah Bapak Ibu KS, Pak KS, Pak panjenengan terawih kan kesel Bapak Ibu. Lah ini kelaya-kelaya toh. Nah, anak ekor do mijeti senenge luar biasa. Ora suwe-suwe 10 menit nyat atau 5 menit sudah cukup Pak.
Nah nanti kan bapak ibu kan ada bapak dan ibu. Caranya gimana? Ya nanti kalau ganjil untuk ibunya, tanggal ganjil ibunya, kalau tanggal genap untuk bapaknya. Loh itu kalau anak dipijeti sekaligus untuk menghubungkan, mendekatkan secara fisik anak dengan orang tuanya. Soalnya bapak ibu masih banyak bapak ibu orang tua itu kurang dekat dengan anaknya. Jadi dekat dengan orang tuanya ketika minta sangu, mending untuk salim. Bariku misalkan dapat apa nggak pernah rangkulan, nggak pernah di apa akrabkan dan sebagainya. Nah ini bapak ibu yang kami hormati. Nah dengan kegiatan ini harapan kami juga sekaligus mendekatkan anak dengan orang tuanya sehingga akan muncul beberapa hikmah kebaikan yang bisa diberikan pada orang tuanya. Selanjutnya ketika sahur, bapak ibu anak-anak kita ketika sahur ini dibangunkan. Lagi dibalik piye KPAI ono tugas kepada anak-anaknya untuk membangunkan orang tua sahur-sahur. Nah, caranya piye? Ya bisa aja pakai apa? Pakai HP, kok alarm. Anak berkreasi sendiri Bapak Ibu. Nanti ada laporannya kepada PAI, guru PAI sekaligus menjadi portofolionya anak didik kita. Dan itu ketika panjenengan dimanfaatkan Bapak Ibu punya makna untuk apa? Bapak guru PAI juga melakukan penilaian asesmen berbagai jenis asesmen. Di dalamnya adalah portofolio. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyiapan bulan Ramadan dan sekaligus berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan menyangkut target, silakan Bapak Ibu dilakukan dengan bagus dan sebagainya. Dan tolong anak-anak yang belum pada capaiannya Bapak Ibu manfaatkan ketika bulan Ramadan. Dan terkait dengan deep learning silakan nanti bisa terakses melalui beberapa kegiatan di tanggal 28 dan bisa juga dirancang secara khusus di kegiatan KKG sehingga nanti dalam mendesain pembelajaran dengan deep learning bisa diimplementasikan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali atas doa support untuk kami secara pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, balasan yang setimpal dan lebih bagus, lebih baik, dan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf dan mohon maaf yang berikutnya karena kami harus datang agak terlambat, harus berbagi waktu. Oh doa apa ini? Oke Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita